Selamat pagi semuanya. Pagi. Dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, judul yang kami ambil jenis-jenis daftar pusaka dan contohnya. Sebelum dari itu kami akan memperkenalkan diri kami yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Yemi Jansan. Saya Selvani. Saya Yudika. Saya Ani. Saya Cynthia. Oke, lalu saya sendiri. Lanjut. Nah, kita langsung masuk di pengertian daftar pusaka. Daftar pustaka adalah bagian akhir karya tulis ilmiah yang berisi daftar sumber, rujukan yang digunakan penulis seperti buku jurnal, artikel, website, atau penelitian lain. Hanya sumber yang benar-benar digunakan yang dicantumkan. Fungsi daftar pusaka. Yang pertama ada memberi kredit, yang kedua memperargumen, dan yang terakhir adalah menghindari plagiarisme. Nah, jenis-jenis daftar pusaka itu ada 5. Yang pertama ada APA Style, MLS Style, Chicago Style, Harvard Style, dan Vancouver Style. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Cynthia. Baik, yang pertama ada apa style, pengertian. Apa style adalah gaya penulisan citasi dan format karya ilmiah yang dikembangkan oleh American Psychological Association atau APA. Gaya ini banyak digunakan dalam bidang psikologi, pendidikan, ilmu sosial, manajemen, dan ilmu perilaku. Apa style atau format umum dan beserta contohnya. Yang pertama ada format umum, nama belakang, inisial, tahun, judul, dan penerbit. Dan contohnya ada Rahman, metode penelitian Gramedia, dan Hidayat 2020 pengantar ilmu pendidikan Raja Wali Press. Sedangkan MLS Style adalah singkatan dari Modern Language Association, yang dimana gaya penulisan ini sering dipakai dalam penulisan daftar pustaka dan citasi yang sering dipakai dalam karya ilmiah. Gaya ini biasanya dipakai dalam bidang bahasa dan sastra, humaniora, studi budaya, sampai ke seni. Formatnya sendiri pun sederhana, yaitu mulai dari nama lengkap, judul bukunya, di mana dia terbit. Di sini contohnya kita bisa lihat sama-sama, yaitu mulai dari nama lengkap, judul buku yang dibuat, di mana dia terbit, yaitu di Gramedia, dan tahun berapa dia download, yaitu tahun 2020. Nah, di sini ada perbandingan gaya penulisan. Setiap gaya memiliki fokus dan bidang penggunaannya yang berbeda. Kalau di EPA adanya social science sama humanities. Kalau di MLI ada author depth sama situations and author text situations. Terus pentingnya konsistensi, memilih dan konsisten dengan satu gaya daftar pustaka yang sangat penting untuk kredibilitas dan kejelasan karya ilmiah Anda. Nah, di sini tuh ada kredibilitas, kejelasan, sama standarisasi. Nah, sekarang kita lanjut ke Chicago Style. Chicago Style adalah gaya penulisan citasi dan format naskah yang dikembangkan oleh University of Chicago Press dan digunakan secara luas dalam bidang sejarah, humaniora, seni, budaya, dan beberapa disiplin nasional. Nah, di sini juga ada panduan penulisan akademik, cara membuat citasi, citation, cara juga menulis daftar pusaka. Nah, di sini ada Chicago Style format. Ini nama formatnya nih. Ini contohnya. Lanjut. Nah, ini ada contohnya, ada Rahman Ahmad 2020 metode penelitian Jakarta Gramedia, Pastor Bagas di Aisyah Karimia sama 2021. Terus ada Mahendra, Yoga, Rani, Febrianti, dan Dedi Kurniawan ada 2020 Jakarta Lintas Ilmu Pembicaraan. Ini contohnya nih. Oke, lanjut. Di sini ada Harvard Style.
Harvard Style merupakan penulisan citasi dan daftar pustaka yang paling sering dipakai di tugas kuliah, makalah, dan skripsi. Contoh Harvard Style yaitu ada nama belakang, inisial, tahun, judul, kota, dan penerbit. Nah, contohnya ini Rahman sebagai nama belakang, A-nya ini inisial dan tahunnya ada 2020, judulnya metode penelitian, kotanya ada di Jakarta. Dan Gramedia. Selanjutnya dari Van Comfort Style, pengertiannya adalah banyak dipakai di bidang kesehatan, kedokteran, keperawatan, dan ilmiah lain yang mirip. Format dari Van Comfort Style yaitu adalah nama belakang, inisial, judul kota, penerbit tahun. Itu adalah contoh dari Van Comfort Style, yaitu seperti berikut. Dari nama belakang, inisial, judul, kota, penerbit, dan tahun. Penulisan daftar pusaka dari buku, yaitu seperti format sesuai gaya citasi, buku informasi wajib, penulis, tahun, judul, dan penerbit. Contoh daftar pustaka dari buku, yaitu seperti berikut: nama, tahun, judul, dan inisial. Selanjutnya dari penulisan jurnal, yaitu adalah penulis, tahun, judul artikel, nama, jurnal, volume, dan halaman. Dan ini adalah beberapa contoh dari jurnalnya. Selanjutnya berikut adalah contoh cara penulisan website. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu yang pertama, integritas akademik. Daftar pustaka penting untuk integritas akademik karena menunjukkan sumber asli informasi. Yang kedua ada gaya citasi. Gunakan gaya citasi sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku dalam penulisan. Daftar pustaka penting untuk mencantumkan semua sumber yang digunakan dalam karya ilmiah. Berbagai gaya penulisan seperti APA, MLA, dan Chicago membantu menyajikan referensi secara sistematis. Penggunaan daftar pustaka yang benar membuat karya ilmiah lebih kredibel, menghindarkan plagiarisme, dan memudahkan pembaca menelusuri sumber. Sekian dari kami. Terima kasih.